Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nika Tuti Maharani, NIM D1A021537, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tax avoidance. Jadi, tax avoidance yang biasa kita sebut sebagai penghindaran pajak adalah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak yang dilakukan ketika SKP atau surat ketetapan pajak belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Baik, pokok bahasan kita kali ini adalah apa sih itu penghindaran pajak secara yuridis. Sebelum kita melihat bentuk-bentuknya, kita akan melihat pengertiannya dulu. Penghindaran pajak secara yuridis adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan untuk pemanfaatan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang tentang perpajakan itu sendiri. Hal ini memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Adapun bentuk-bentuk yang pertama dari penghindaran pajak secara yuridis adalah peminjaman ke bank dengan nominal yang besar, di mana berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak, penghasilan memasukkan bunga dengan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya adalah wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula. Namun, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Yang kedua, itu adalah pemberian natura dan kenikmatan, di mana pengertiannya adalah pemberian natura kecuali penyedia makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta pengganti atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Contohnya dapat kita lihat, banyak sekali pegawai diberi tunjangan beras atau natura di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Yang ketiga, itu ada hibah. Yang pertama, saya menjelaskan dulu dasar hukumnya, yakni pasal 4 ayat 3 huruf A, angka 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Contohnya itu apabila seorang kakek ingin menghibahkan sebidang tanah kepada cucunya untuk menghindari PPh, maka kakek itu akan mencari cara untuk memberi harta hibahan kepada Tuan A, sebut saja A, yang merupakan anak dari sang kakek. Kemudian harta yang secara sah sudah menjadi milik Tuan A diberikan lagi kepada Tuan B, yang dimana Tuan B ini merupakan anak dari Tuan A yang notabene-nya adalah cucu sang kakek. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengapa penghindaran pajak tidak melanggar hukum. Menurut Pohan, tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketidakadaannya aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga wajib pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Adapun yang dapat saya sampaikan untuk orang-orang yang ingin mengurangi pajak adalah: yang pertama, distribusikan pajak kepada orang lain. Yang kedua, memaksimalkan pengurangan pajak. Yang ketiga, pemilihan bentuk usaha yang tepat. Keempat, pemilihan lokasi perusahaan. Kelima, penghematan pajak. Keenam, penyebaran penghasilan dan biaya. Dan yang terakhir, pemilihan metode akuntansi. Sekian dari